warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah ya pemirsa. Senang sekali seperti biasa di Senin sore ini kita bertemu lagi dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar dunia kesehatan bersama narasumber kita tentunya, dan senang sekali di sore hari ini sudah hadir bersama kita di studio Dr. Ricky Yulia, Master Kesehatan. Selamat sore dokter. Alhamdulillah akhirnya ketemu dokter ya. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama. Nah pemirsa, Dr. Ricky ini adalah penyambung silaturahmi kita ya dengan Universitas Al-Khairat, dan akhirnya ketemu nih di hari ini dokter. Setelah begitu banyak narasumber. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Dr. Ricky merupakan penanggung jawab Unit Literasi dan Digitalisasi Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat, juga sebagai komisioner di KPID Sulawesi Tengah dan bertugas di Rumah Sakit Sindo Trisno. Pemirsa, kita akan membahas satu topik yang mungkin baru bagi Anda dan juga baru buat saya pribadi, yaitu mengenai sedentary lifestyle. Wow, dari namanya saja mungkin sudah tidak familiar ya, sudah agak asing begitu. Nah langsung saja kita bahas pemirsa dengan Dr. Ricky. Sedentary lifestyle nih dok, ini hal baru yang mungkin kita dengar. Apa sih sebenarnya? Tapi sebelumnya saya memastikan dulu bahwa kita tadi sudah antigen dulu ya, karena ini masih suasana pandemi, bukan berarti kita lengah ya. Betul. Alhamdulillah kita bisa buka masker di tempat ini kan hanya berdua dan ada jarak. Iya, 10 meter kayaknya dokter. Oke, baik. Sedentary lifestyle ini adalah salah satu aktivitas yang sangat-sangat kurang ya, atau side effect dari adanya COVID-19. Jadi memang sedentary lifestyle ini bukan suatu penyakit, tapi gaya hidup. Gaya hidup, kenapa saya katakan demikian? Di zaman pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa kita ada WFH. Artinya orang lebih sering di rumah, di depan laptopnya, seharian. Aktivitasnya pun jadi berkurang. Kalau dulu dia bekerja yang terus-menerus, rutinitasnya dari rumah, dia jalan kaki sampai ke mobilnya, atau dia gunakan transportasi umum, sekarang tidak. Dia hanya siapkan laptop di depan, colok, sudah online. Jadi sekitar 4-6 jam duduk terus. Akhirnya itu yang menyebabkan aktivitasnya rendah, ya jadinya sedentary itu. Sedentary itu adalah pintu masuk berbagai macam penyakit. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama saya mengatakan ini atau mengajak atau membuat tema ini karena saya sempat sedentary lifestyle juga. Iya, makanya badan saya pun ya itu sekarang dalam prosesnya bagaimana kita sama-sama, ini kan sudah transisi, COVID-nya sudah mulai tidak sebanyak sebelum-sebelumnya, jadi ayo kita kembali beraktivitas seperti demikian. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan adalah gaya hidup yang kurang banyak gerakan tubuh ya, aktivitas tubuh begitu dokter ya? Kalau bahasa hitsnya mager. Ya. Malas gerak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sedentary lifestyle ini 2 juta setiap tahunnya itu orang meninggal karena sedentary ini. Waduh. Karena menyebabkan itu kematian, jarang aktivitas, hanya di tempat tidur saja. Kalau istilah anak-anak hits sekarang mabar ya, main bareng sudah dengan laptop. Jadi bukan hanya dewasa saja, tapi ya anak-anak pun banyak. Karena kalau dia sudah dengan HP, ya sudah lupa waktu dan sebagainya. Itu ditambah lagi dia cemil kan. Nah, jadi kalau sudah lama online di depan komputer, aktivitas main handphone itu sudah cemil-cemil. Akhirnya makanannya pun kurang baik dari sisi gizinya. Demikian. Aduh, berarti kalau kata bahasa hitsnya nih dokter, pemuda jompo. Itu next, ya betul, itu side effect-nya nanti. Betul ya. Jadi side effect-nya akan ke osteoporosis, karena itu ya kepadatan tulang akan berkurang. Itu salah satunya. Berarti memang ini lifestyle yang ternyata kita tidak sadari. Betul. Side effect dari WFH dan WFA ini ya. Betul, ternyata. betul. Jadi yang namanya sebuah tindakan itu pasti ada plus minusnya ya. Jadi salah satunya ini. Memang kita disuruh COVID itu banyak di rumah kan kemarin-kemarin, saya ingat 2019 2020 ya. Tapi itu akhirnya kita jadi kebiasaan. Jadi untuk memulai kembali rutinitas kita itu ya
Ayo kita sama-sama semangat untuk bagaimana bisa kembali beraktivitas ya. Betul, dengan ayo seharusnya. pemirsa. Nah, Iya. cuman kayaknya dokter agak berat nih, Kak. Iya. Kemudian kita bertransisi kembali Iya. dari yang hampir 2 tahun ya, Betul, kita betul. mager-mageran aja Betul. istilahnya, kemudian harus beraktivitas fisik. Kenapa sih? Sepenting apa sih harus beraktivitas kembali, dokter? Betul. Jadi ini guideline dari Inggris ya. Ada Inggris dia menentukan guideline bahwa aktivitas fisik itu sekitar 150 menit per minggu. Artinya kalau kayak kita mau hitung-hitung matematika kurang lebih 30 menit lah selama 5 hari ya. Oke. Jadi Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat lah ya kita aktivitas 30 menit rutin dengan waktu yang kita sudah tentukan, itu sudah bisa. Atau sederhananya gini, kita bisa melakukan 10.000 langkah. 10.000 langkah kalau kita ambil meter sekitar 8 kilo. Bingung kan? Itu bagaimana? Aduh dokter, saya kayaknya Ya, sekarang mundur dulu deh. tenang. Sekarang kan sudah banyak smartwatch ya. Smartwatch untuk mengukur langkah kaki. Bahkan aplikasi di handphone pun ada ya untuk mengukur langkah kaki. Iya. Jadi demikian, bahwa bukan berarti kita harus, jadi saya olahraga apa ini gitu kan. Atau saya lakukan apa ini untuk bisa bebas dari itu. Intinya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu, ayo kembali lagi. Misalkan sederhananya mencuci mobil ya, mencuci motor gitu. Jadi aktivitas yang harusnya dilakukan, ayo dilakukan kembali. Oke. Saya bahkan kena sedentary juga. Contoh sederhana, ini kita mau ngambil biasa hidup TV atau AC. Itu kan dulu kita masih cari-cari remote. Sekarang kan dari HP semua bisa. Iya gitu. ya dokter ya. Iya. Semua Jadi, serba dimudahkan betul. sekarang. Akhirnya efeknya pun ada ya. Efek buruk, mohon maaf dalam tanda kutip, demikian sih. Oke, nah berarti memang aktivitas fisik bagi tubuh Betul. kita ini penting sekali dokter ya. Betul. Karena paling mudah saja pemirsa ternyata 30 menit sehari itu sudah akan mengembalikan kebugaran tubuh. Betul. Tapi sebenarnya apa sih dok, kenapa kemudian kita harus tetap beraktivitas fisik, berolahraga atau bergerak lah? Betul. Kalau dipikir-pikir kan misalnya yang sekarang ya 2 tahunan kita tidak banyak bergerak, tapi toh tidak ada penyakit-penyakit biasa-biasa saja. Ya, ini pertanyaan yang baik. Untuk jangka pendek iya ya. Oke. Paling jangka pendek yang kita akan rasakan ya seperti saya saat ini ya. Obesitas ya, ujung-ujung body shaming, ketemu teman, lah kok jadi melar gitu kan. Itu akan kena otomatis dengan obesitas, dengan kita dapat bahasa-bahasa gitu, kita akan depresi. Ini satu runtutan perjalanan. Jadi salah satu itu dia obesitas, depresi, bisa kardiovaskular, DM. Jadi mengikut nanti nih. Makanya saya katakan pintu masuk. Oke. Jadi betul-betul harus kembali kita beraktivitas itu. Jadi supaya penyakit itu tidak mudah masuk. Oke, jadi kembali ke kata kunci, ini adalah pintu masuk bagi penyakit-penyakit yang lain Betul, ya. karena aktivitas kita yang kurang. Karena aktivitas kita yang kurang. Nah pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, di sini terbuka bagi Anda, silakan masuk di 0451 452 414. Dokter, kembali lagi merupakan pintu bagi penyakit-penyakit lain yang masuk. Betul. Nah, penyakit-penyakit apa saja sebenarnya dokter? Oke, baik. Tadi yang pertama saya katakan ya, kardiovaskular. Bahwa kardiovaskular itu banyak, salah satunya itu karena aktivitas kita jarang. Terus diabetes mellitus. Setelah diabetes, terus ada lagi osteoporosis. Tapi ini nanti jangka panjang. Artinya kepadatan tulang kita karena kurangnya aktivitas itu otomatis akan berdampak. Oke. Tapi yang banyak referensi-referensi saat ini adalah depresi. Gitu. Tadi saya katakan sederhananya kayak itu, kayak body shaming jadinya. Karena dia jarang bergerak, terus dia selalu makan, nutrisi yang masuknya itu bagus tapi tidak terbakar. Intinya itu adalah produksi kalorinya harus selesai. Ibarat kata yang kita makan harus keluar dong. Oke. Nah, saya pernah sampaikan dulu kalau perempuan sekitar 1.500 kilokalori. Kalau laki-laki sekitar 1.800 sampai 2.000 kalori. Itu yang harusnya terbakar setiap hari. Kalau kita sedentary itu, ya kita tidak membakarnya. Jadi bisa dibayangkan beberapa banyak tumpukan makanan yang harusnya itu terbakar karena aktivitas itu tidak dilakukan. Akhirnya menumpuklah di tubuh kita. Seperti demikian. Kalau misalnya dokter, kita nggak makan banyak juga, kita nggak banyak gerak juga. Betul. Sehat-sehat saja bukan? Oke, itu saya katakan. Ini adalah pintu masuk. Itu dari kepadatan tulang. Jadi kepadatan tulang, terus otot kita ini harus selalu dilatih, di stretching terus-menerus. Makanya tidak sekarang ini karena orang banyak duduk ya, tadi saya katakan dengan WFH dia bekerja itu selalu, jadi kalau dulu kita
saya selalu biasa di UGD di rumah sakit ketemu orang yang sakit tulang belakang itu di umur-umur tertentu. Tapi sekarang yang muda-muda pun demikian. Karena tadi lamanya ya, jadi ada kompresi tulang belakang yang menyebabkan nyeri ya. Jadi ayo harus cepat kembali, kita saling mengingatkan ya, ini adalah satu tempat untuk kembali beraktivitas normal gitu. Tidak banyak-banyak, 150 menit per minggu. Iya. Nah, 150 menit per minggu, kalau kita breakdown ke 5 hari hanya butuh 30 menit saja. Betul. Kalau yang dokter sarankan, aktivitas olahraga apa yang bisa dilakukan kaum-kaum seperti kami yang mager-mager ini, betul. dokter? Jadi tadi saya memulai dari aktivitas kita sehari-hari dulu ya. Kayak tadi cuci mobil, cuci motor itu yang biasa ada di rumah, atau kita menyapu halaman gitu kan. Setelah itu sudah ini saya sudah jadi kebiasaan ya. Karena dikembalikan lagi, terus kita bisa, kalau saya sangat menyukai sepeda, ya, saya menyukai sepeda, ya kembali olahraga sepeda bisa ya. Namun beberapa minggu terakhir saya tertarik renang ini, bisa renang gitu. Jadi disesuaikan dengan keinginan kita, hobi kita di mana gitu. Oke, disesuaikan. Jangan sampai kita bilang sepeda, terus orang tidak naik sepeda, itu kan jadi masalah juga. Jalan santai juga oke ya, mau lari juga oke gitu. Oke, berarti jadi disesuaikan apapun dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Nah, kebutuhannya Dan seperti kemampuan. apa? Kita akan sambung setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat dan kita masih bersama Dr. Ricky Yulia, Master Kesehatan, masih membahas sedentary lifestyle. Nah, kalau pemirsa di rumah sempat mengikuti section pertama, dokter mengatakan bahwa ternyata sedentary lifestyle ini merupakan pintu masuk dari lebih dari 2 juta penyebab kematian ya dokter ya, alias banyak sekali penyakit yang ternyata erat kaitannya dengan sedentary lifestyle ini alias gaya hidup yang mager. Nah, pemirsa di rumah mungkin juga menonton ini sambil tidur-tiduran gitu ya dari HP atau lagi tidak melakukan aktivitas, kayaknya bisa diubah kebiasaannya, mungkin sedang treadmill gitu dokter ya, sambil nonton kita di sini. Nah, membahas kembali penyakit-penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh gaya hidup mager ini. Tadi dokter menyebutkan salah satunya obesitas, juga erat kaitannya dengan osteoporosis. Betul. Nah, apakah juga ini berakibat pada fungsi otak, dokter? Biasanya orang bertanya sih apakah jadi mudah lupa atau kurang konsentrasi atau seperti apa? Baik, untuk di otak saya belum mendapat referensinya. Namun yang pasti tadi saya katakan dari tulang terus massa otot ya. Karena otot kita yang harusnya bergerak itu tidak banyak istirahat, otomatis akan ada berpengaruh ya. Tapi pengaruhnya seperti apa detailnya, itu belum saya sampai ke sana risetnya. Intinya, bagaimana sama-sama kita kembali. Ini posisinya kembali mengajak. Jadi contohnya saya inilah juga salah satu ya, sedentary juga ya. Dulu yang orang bilang bisa pakai L ya, sekarang sudah harus XXL ya. Nah, itu karena ya kita mau ambil remote dari HP bisa, mau remote TV, mau remote AC bisa. Jadi untuk melangkah 1-2 langkah itu jadi malas. Akhirnya di tempat tidur saja, ya seperti itu. Sekarang bukan cuma dewasa, anak-anak banyak ya. Betul. Apalagi anak-anak yang sudah suka dengan HP, itu tadi saya katakan mabar, main bareng itu biar berjam-jam. Mereka terus-menerus dengan handphonenya itu sih. Bahkan kalau kita lihat-lihat ya pemirsa di rumah mungkin yang punya anak kecil umur-umur balita, permainannya sekarang tidak terlalu banyak yang aktivitas fisik dokter. Tinggal dikasih HP, nonton. Kadang sudah bunyi gitu kan, yang heboh-heboh musiknya. Anaknya dibiarkan begitu saja. Ternyata memang tanpa kita sadari kita dari sedini mungkin sudah terpapar dengan gaya hidup mager-mager ini dokter ya. Gitu. Jadi memang mengubah kembali pola yang seharusnya gitu. On the track lah ya, kembali ke on the track. Artinya bukan berarti kita tidak suka dengan era digital, mau tidak mau ya kita menyukai dan mencintai, tetapi harus kita barengi juga dengan sisi positif. Bukan berarti kita di zaman digital yang begitu mudah jadi semaunya, tapi di zaman digital ini kita jadi
ayo bagaimana yang mana memudahkan dan yang mana menyehatkan, mungkin demikian. Jangan sampai kita jadi semuanya mudah, tapi tadi semuanya hanya, bayangkan saja kalau dulu kita mau sederhana, ini yang lagi in ya, lagi hits, kita mau beli makanan kan kalau dulu kita cari kendaraan dulu gitu atau jalan atau ke pasar dulu mau masak ya. Untuk melakukan aktivitas, proses untuk makan itu ada proses. Kalau sekarang kan tidak, ambil HP, terus tinggal kita list mau apa semua ada. Itu. Jadi ya mau tidak mau inilah sudah era apa ya, digital. Jadi kita betul-betul dituntut untuk bagaimana sehat poinnya di situ. Memang entah bagaimana ya dokter ya, kita di era seperti ini dipaksa juga ya untuk mengikuti teknologi, akhirnya merubah pada kebiasaan-kebiasaan kita. Contoh tadi saya merasakan nih dokter, ibu saya telepon kan, minta jemput. Nah, tapi saya kayak aduh mager. Ya sudah pesanin aja mobil kan gitu. Tapi kayak pikir-pikir, aduh, tapi kayaknya pahalanya lebih banyak kalau jemput sendiri gitu kan. Betul. Jadi tetap bergerak, ayo keluarin kendaraan baru jemput. Ternyata dari hal-hal kecil saja dokter ya. Jadi hal-hal yang kecil itu menurut orang apaan sih itu? Tapi itu betul-betul untuk tubuh kita bermanfaat itu. Itu tadi saya katakan, sederhananya dulu kalau kayak kita mau nonton TV ya, belum zaman remote, mungkin kalau kayak kita seusia itu harus jalan dulu, tekan ya. Ayo ganti, maju lagi tekan ya. Terus makin ke sini, pakai remote. Tapi kalau remote-nya jaraknya jauh, kita masih melangkah. Tapi sekarang tidak. Ganti TV itu dari HP saja. TV apa, kita tinggal tekan langsung. Handphone itu selalu dengan kita, jadinya semuanya ya. Iya, tapi kayaknya rumah dokter beda. Rumah dokter udah smart home kayaknya. Semuanya tinggal pakai tombol-tombol dari HP. Saya mengeneralisir ya, maksudnya kebanyakan ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua demikian, kebanyakan. Seperti demikian sih. Tapi dokter yang menjadi pertanyaan adalah tanpa kita sadari ya, tadi dari anak-anak, usia sekolahan, mungkin usia saya, sampai dokter bahkan lansia seperti itu. Dokter juga tadi menyarankan aktivitas fisik yang bisa dimulai dari aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana dengan orang-orang tua kita yang memang sudah berumur lansia seperti itu ya? Apakah memang harus tetap mengikuti olahraga 30 menit atau ada aktivitas lain yang bisa dilakukan? Baik, kalau kayak kita berbicara tentang olahraga apa yang pantas dan yang pas, itu kita harus kembali tadi saya katakan ke hobi dulu dan yang mudah kita akses. Yang dihubungkan dengan usia ya. Jangan sampai misalkan dia masuk lansia sudah 60-70 tahun dia lari sampai 70-80 km, kan tidak juga demikian. Jadi aktivitasnya itu ada ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang datang ke rumah sakit, "Dok, saya ini tidak ada olahraganya. Tapi olahraga saya itu, Dok, saya mencuci baju, mencuci piring. Kalau dihitung-hitung, Dok, saya berkeringat," gitu kan. Ya itu merupakan salah satu aktivitas fisik ya. Jadi ini yang harus kita luruskan. Ada aktivitas fisik yang dilakukan tertentu itu membakar kalori. Poinnya di situ. Jadi tidak berarti kita harus, saya harus bersepeda, saya harus lari, saya harus tidak. Aktivitas yang dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan kontinu 30 menit misalkan itu sudah menjadi musuh dari sedentary ini, seperti demikian. Berarti tidak harus gym membership gitu dokter? Tidak harus. Jadi kalau kita berbicara tentang referensinya, sedentary itu menurut WHO, Kemenkes terakhir, itu sekitar kurang dari 1,5 MET, bingung kan? Apa itu dok? MET, metabolisme dan lain-lain. Itu kita punya sesi khusus untuk membahasnya. Nanti karena akan dikali dari oksigen, Jadi itu butuh waktu yang khusus untuk kita bahas demikian. Namun intinya bagaimana kita bisa beraktivitas minimal dari yang terdekat. Tadi saya katakan mulai dari aktivitas yang bisa lakukan. Mau ambil itu tanpa jalan sendiri, tanpa harus minta tolong ke sini, minta tolong ke situ ya. Kayak tadi saya katakan mau beli ini, tadi disampaikan mau jemput ya. Sekarang kan bisa berbagai aplikasi ya. Betul. Ya, jemput sendiri, paling tidak kan beraktivitas, jalan dari studio ke mobil ke itu kan ada aktivitasnya. Itu demikian. Nah dokter, karena ini adalah musuh dari sedentary lifestyle, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu seperti apa, adakah formulasi atau adakah cara untuk kita mengetahui aktivitas atau kebutuhan olahraga atau kebutuhan aktivitas fisik, misal kayak seperti saya dokter ya. Kadang
olahraga 5 menit itu sudah kunang-kunang kelihatannya dokter. Berarti saya memang tidak bisa sampai selama itu atau bagaimana? Mungkin berbeda juga yang orang dengan bobot berbeda begitu. Oke, jadi saya fokus kita berbicara olahraga ya. Jadi olahraga itu satu disesuaikan dengan tubuh kita, bukan orang lain. Kebanyakan yang terjadi, masa si A bisa, kita tidak bisa, itu ya. Biasanya begitu dok. Kenapa si A bisa 10 menit? Dia misalkan sit up, push up, dan lain-lain. Ya iya, mungkin dia sudah terlatih. Sedangkan kita ini baru mau memulai. Jadi yang paling tepat adalah kita sesuaikan dulu dengan tubuh kita. Untuk memulai. Kalau kita sudah memulai, itu akan terasah gitu kan. Jadi makanya saya katakan tadi, saya senang bersepeda. Sepeda itu, saya mulai 5 kilo itu sudah ngos-ngosan awalnya ya. Jadi kalau kita tahu jalan Kartini itu kan tanjakannya halus tapi naik terus ya. Lumayan, itu ngos-ngosan awalnya. Tapi seiring terus-menerus diasah-asah, akhirnya bisa dari Palu Pasangkayu 125 kilo. Contoh kayak gitu ya. Tapi itu dulu. Sekarang saya masih mencoba. Umur berapa itu dok? Palu Pasangkayu naik sepeda? 2019 itu. Wow. 2019. Kayaknya 2020. Saya dimimpi saja kalau gitu. Tapi tidak. Jadi olahraga itu ada dia betul-betul memacu adrenalin kita. Kalau saat ini kita bisa 10 kilo, besok 20 kilo akan terus target kita bertambah. Dengan begitu aktivitas kita aktif, kalori kita pun terbakar bagus. Demikian. Jadi sedentary pun jadi minggat dari tubuh kita, dari gaya hidup kita, demikian. Berarti cara paling mudahnya adalah coba dulu mungkin interval waktu yang lebih pendek begitu dokter ya. Betul. Dan jangan langsung berat. Jangan langsung. Yang susah itu adalah memulai. Iya, itu dokter. Dia. Mungkin bisa bagi tips ke pemirsa di rumah. Untuk saya pribadi juga sebenarnya dokter. Jadi ya memang harus dipaksa gitu ya, harus ada pemicunya ya. Misalkan apa kira-kira saya ini mau olahraga, saya tidak mau di body shaming teman-teman gitu kan. Nongkrong-nongkrong, lah kok gemuk, itu kick dulu ya, mungkin itu jadi motivasi, oke, saya mau olahraga. Tapi perlu diwaspadai juga, kadang kalau kayak kita olahraga hanya karena salah satu faktor, itu bikin kita cenderung tidak bertahan lama. Iya. Paling bagus adalah kita sadar bahwa saya mau berolahraga untuk sehat, gitu. Jadi kalau kayak kita berbicara untuk sehat ya, waktunya panjang, gitu. Tapi kalau itu konsep saya lalu ya, saya dulu turun sampai 15 kilo. Saya mau olahraga supaya turun badan. Setelah turun badan sudah tidak berolahraga lagi. Ya, itu juga hal yang buruk. Jadi jangan dicontoh. Jangan dicontoh demikian. Jadi memang harus rubah mindset ya. Ini dari mindset kita bahwa olahraga untuk sehat. Aktivitas fisik kita untuk kita sehat. Demikian. Oke, berarti kalau misalnya kita kerjanya itu berdiri terus nih dokter. Iya. Istilahnya kita standby, misal 5 jam sudah berdiri, itu sudah termasuk aktivitas fisik? Betul. Jadi itu bisa dikatakan, tapi harus diingat bahwa kita harus ada stretching, ya, harus ada peregangan otot-otot kita, ya. Harus ada peregangan dokter ya, mungkin. Stretching harus kita lakukan. Jadi bukan berarti kan di tubuh kita ada otot besar, ada otot kecil ya, itu harus kita latih. Latihnya bagaimana ya? Sesuai anatomis tubuh kita saja. Misalkan dia ya kita kasih peregangan, stretching ya begitu supaya tidak tegang. Oke, berarti bisa sambil pegang kamera, sambil joget-joget sedikit bisa. Dokter ya. Yang penting kalau mau dengan TikTok juga mungkin ya. Kalau sekarang lagi hits TikTok. Oke, dokter, ini juga ada pertanyaan dokter seputar sebenarnya ini cerita ya. Banyak sekali orang bercerita ketika WFH duduk depan komputer selama lebih dari 6 jam, akhirnya punggung, ada biasa juga otot, paha gitu terasa sakit dokter. Betul. Hingga kemudian mereka di treatment, terapi dokter seperti itu. Memang erat sekali kaitannya dengan saraf-saraf kita. Iya benar. Jadi kalau sering duduk yang lama itu selalu tulang belakang, bagian leher, ya. Bagian leher, makanya kadang saya kayaknya habis tidak makan kali itu kenapa tegang kayak gitu ya, pikirnya kolesterol. Padahal tidak, salah satunya itu. Jadi ada penekanan di tulang belakang ya. Karena tulang belakang kita itu bukan satu utuh, dia adalah susunan-susunan tulang-tulang gitu kan. Jadi kalau posisinya kita tidak berdiri, kita tidak berjalan, kita tidak stretching, saya katakan tadi, maka ada terjadi tekanan. Itu menyebabkan jadi, kok nyeri umur misalkan 20-30 sudah seperti orang yang 60-70 tahun ya. Bahkan 60-70 tahun pun tidak mengalaminya.
tapi sudah mulai nyeri-nyeri di bagian belakang itu. Oke, berarti itu kurang aktivitas fisik, bukan Betul. berarti kolesterol naik begitu ya, dokter? Walaupun ada kecenderungan ke sana ya. Jadi memang poinnya harus kita satu pola hidup sehat, hindari lifestyle sedentary itu, dan kita harus beraktivitas untuk tidak lupa memeriksa kesehatan ya. Itu yang penting juga. Jangan kita mau bicara memeriksa kesehatan nanti tunggu sakit. Tidak demikian ya. Kita harus rutin memeriksa kesehatan kita. Sederhananya mulai dari darah kita ya, bagaimana tekanan darah dari situ dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita membaca beberapa referensi, banyak juga olahraga yang menyebabkan orang jadi sampai mengakibatkan kematian. Karena tadi dia tidak tahu posisi tubuhnya ini bisa tidak terhadap olahraga tersebut. Jadi ya harus memeriksa, setidaknya itu harus tensi dirinya dulu, harus tahu tekanan darahnya. Karena kalau tekanan darahnya tinggi, aktivitas olahraganya jangan yang berat. Kayak demikian, harus diimbangi. Termasuk yang kalau tekanan darahnya rendah, jangan tiba-tiba angkat barbel gitu ya, dokter ya? Itu tidak juga, lain lagi ceritanya. Angkat barbel ya. Oke, pemirsa di rumah, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung dikonsultasikan bersama Dokter Riki, masuk di 0451 452 414. Masih panjang waktu kita di sini, pemirsa. Mumpung ada Dokter Riki, silakan langsung berkonsultasi. Nah, dokter, menyambung kembali, apakah ada juga sangkut pautnya dengan orang-orang yang insomnia nih, dokter? Biasanya aktivitas tidurnya terganggu karena ya rebahan mulu gitu kan. Kalau di kantor duduk mulu depan komputer, pulang udah capek duduk, ya udah baring aja. Biasanya orang yang seperti itu agak susah tidur. Apakah korelasinya dari sedentary lifestyle ini juga? Karena aktivitas tubuhnya itu kurang, akhirnya tidak ada pembakaran kalori yang terjadi. Itu yang teorinya demikian. Namun ada juga kalau toh memang dia, contohlah sederhana ini, saya banyak dapat kasus anak-anak ya. Dia karena seringnya main game ya, mabar itu, jadi rasa penasarannya tinggi. Di level sekian kok dia akhirnya terbawa sampai mau tidur. Saya bahkan tanya ya, keluarga saya terdekat, kenapa belum tidur? Tunggu, saya kasih selesai game ini dulu. Padahal sudah larut malam. Jadi itu memang berpengaruh juga. Demikian. Mungkin itu yang akan jadi PR orang tua begitu, dokter ya? Jadi bukan PR orang tua, PR kita bersama. Ya. Jadi sehat itu mulai dari diri kita gitu. Kalau mau merubah juga sedentary ini dari diri kita. Tadi saya katakan, saya juga kenapa saya harus mengangkat ini karena saya mengalaminya. Jadi saya harus menyampaikan bahwa ayo sama-sama kita meninggalkan sedentary lifestyle ini. Oke, ayo gitu. Pemirsa sama-sama bersama saya juga termasuk. Ya, jadi demikian. Nah, dokter, membahas tadi sedentary lifestyle yang mungkin secara tidak langsung itu mulai terjadi di anak-anak kita begitu ya, dokter. Apakah ada hal-hal atau tips lah untuk orang-orang tua, saudara-saudara kita di luar sana, dari hal apa sih yang bisa kita lakukan sedini mungkin untuk mencegah tadi anak-anak yang mungkin udah terbiasa mabar atau balita-balita yang sudah mulai sering kalau rewel bukan dialihkan dengan permainan fisik atau permainan mengasah otak, justru nonton aja gitu. Pertama dari niat. Semua karena niat ya. Niat apa? Bahwa diri kita dulu yang mencontohkan. Jadi kalau kita berbicara tentang anak itu, dia adalah mengikut ya, apa yang dilakukan biasa orang tuanya atau orang lebih tua itu yang dia akan ikuti. Jadi kalau toh memang kita mau mengajarkan ke anak kita untuk tidak main game atau tidak pegang HP, maka kita harus memastikan bahwa kita pun tidak akan memegang HP di depan mereka. Itu dulu. Jadi kita harus komitmen. Jadi jangan sampai kita mengatakan jangan memegang HP, tapi tangan kita lagi dengan HP ini kan. Jadi ya itulah, memang mulai dari situ dulu. Setelah itu baru kita komitmen bersama. Misalkan si A sudah dengan HP asik, sudah suruh dulu dia ambil air, anaknya misalkan ya, ambil air atau ada yang ada aktivitas dengan jarak tertentu. Tapi kadang memang kita tidak akan bertemu dengan ngamuk biasa kan, lagi asik main gitu. Wah, kok saya ini ambil sih kayak gitu ya. Tapi itulah proses ya. Jadi dengan keadaan kita pandemi ini yang orang bilang ya di rumah saja ya, baring dan lain-lain, itu ternyata efeknya sampai sekarang. Itu yang harus kita coba sama-sama untuk merubahnya. Oke, berarti komitmen ya, niat dan komitmen. Niat dan komitmen, gak apa-apa sulit memang di awal, tapi di akhirnya insya Allah mudah ya. Oke dokter, nah
Apakah juga salah satu cara untuk mencegah sedentary lifestyle tadi sudah disebutkan olahraga ya, yang sesuai kebutuhan. Apakah juga penting untuk menjaga pola makan kita? Ya, betul sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi saya singgung tentang kalori, bahwa aktivitas kita itu harus dibarengi dengan nutrisi, dengan apa yang kita konsumsi ya. Artinya kalau toh memang kita punya aktivitas yang ekstra, maka makanan yang kita konsumsi pun harus kita tahu berapa. Sekarang tidak ribet kayak dulu lagi. Semua makanan itu kadang sudah tertulis berapa kilokalori. Jadi tinggal kita akumulasi. Contoh tadi saya katakan untuk perempuan biasanya kan 1.500 sampai 1.800, kalau perempuan kalau laki-laki 1.800 sampai 2.200 atau 2.000. Dari situ bisa kita lihat, saya ini pagi makan misalkan ya sudah 500, terus siang sudah 1.000, malam sampai 1.000 lagi, jadi sudah over ya, sudah 2.500. Kita lihat olahraga apa yang paling tepat. Misalkan kita sederhana saja jalan atau jogging. Oh, dalam waktu tertentu itu membakar sekian kalori. Jadi antara input dan outputnya itu ada hubungan. Iya. Jadi tidak apa-apa. Lah, saya ini mau banyak makan. Oke, harus diambil aktivitas fisiknya ya. Jadi aktivitas fisik atau olahraga itu harus bersimultan gitu. Oke. Nah dokter, kalau misal tadi ya di kemasan-kemasan makanan kan biasanya sudah tertulis jumlah kalorinya. Kalau contohnya chips, apa ya bahasa Indonesia? Chips. Apa? Ya kentang-kentangan gitu dokter. Oke. Saya pikir mau sebut brand ini. Hampir. Kita tidak. Pokoknya chips-chipsan, kentang-kentangan. Atau lah ya, ayam yang ada crispy-crispy-nya ya, itu paling mudah. Misalnya itu 300 kalori. Iya. Oke, satu nih. Iya. Berarti kalau saya butuhkan 1.500 ya tinggal saya makan aja itu satu kali selesai. Satu waktu tapi 5 ayam. Wah, tidak demikian juga. Tercukupi kan dokter ya? Jadi saya nggak perlu olahraga, saya tinggal makan satu kali, aman. Ini yang keliru juga harus diluruskan. Keliru. Kalau dulu zaman saya kecil itu selalu 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau sekarang sudah gizi seimbang. Artinya harus tercukupi karbohidratnya, proteinnya, mineral, vitamin dan lain itu. Jadi tidak bisa juga, ini sudah 300 tinggal dikali akumulasi, tidak demikian. Harus kita cukupi berapa kadar karbohidratnya, kadar proteinnya, kadar mineral vitamin itu. Itu yang akan kita konsumsi demikian. Kalau kita hanya konsumsi satu item tertentu itu tidak mencukupi yang lain kasihan ketinggalan kayak gitu. Oke, bagaimana apalagi mohon maaf sekarang ini dengan kualitas minyak juga kan. Kalau berbicara tentang ayam, utamanya dada ayam itu baik, proteinnya tinggi, tapi bagaimana pengemasannya gitu kan. Jadi kalau kayak teman-teman yang rajin gym itu dia ambil dada ayam, dia blender ya, terus diminum. Tapi kalau kita dada ayam digoreng dengan crispy ya bisa dibayangkan minyak ya. Aduh. Saya tahu harga minyak mungkin sudah normal sekarang. Belum dokter. Belum ya. Yang kemasan belum. Yang digoreng-goreng itu kalau baiknya dihilangkan ya. Oke, jadi apa harus dok? Yang Direbus, yang gitu kukus, yang bagaimana menghindari minyak gitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak. Ini anti minyak, tidak demikian juga ya. Karena ada maksudnya minyak gini. Jangan sampai sekarang karena harga minyak tertentu itu sudah sampai yang dipakai sampai berkali-kali. Digoreng ini itu kan. Itu yang akhirnya salah satu faktor memicu kanker jadinya gitu ya. Ada beberapa referensi yang menyatakan demikian. Oke, nah minyak. Berarti kalau misalnya saya di rumah pakai air fryer, nggak apa-apa dokter? Ini yang lagi kekinian. Iya dok. Jadi air fryer. Kan mengikuti zaman. Oke. Ini yang istri saya nanya juga. Ini bagaimana? Oke, nanti kita lihat. Mungkin karena barangnya baru, jadi mungkin dalam penelitian juga ya tentang bagaimana ini tidak pakai minyak tapi air fryer. Jadi sedang proses kita lihat bagaimana. Nanti Intinya kita lihat. Kalau kayak kita kalau dengar cerita orang tua dulu ya, atau dulu makan ini makan itu aman, tidak kok sekarang ya kayak itu juga ya. Kalau dulu sederhananya kalau mau bikin santan kelapa di belakang rumah. Iya. Jatuh kelapa diparut ya, sama si dapat diparut itu kan. Terus diperas, jadi kalau sekarang sudah dalam kemasan bubuk. Jadi memang luar biasa, otomatis yang namanya kemasan itu sudah berbagai proses. Kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di situ dan lain sebagainya. Tapi saya memastikan bukan berarti saya anti ya, untuk itu tidak.
Tapi bagaimana kita berusaha untuk apa yang kita konsumsi adalah yang sehat. Untuk apa? Untuk aktivitas kita, untuk olahraga kita, untuk kebutuhan kalori kita. Bagaimana kalori kita itu bisa tercukupi dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Demikian, iya. Oke, kalori tercukupi Iya. dalam artian yang sehat Yang masuk sehat, betul dokter sekali. ya. Oke, bukan berarti ayam satu kali langsung 5 pemirsa Iya, yang enggak. Tidak demikian. Nanti Oke, kita. dokter, selain makanan yang sehat, Iya. aktivitas fisik juga begitu ya. Apakah juga ada aktivitas untuk otak begitu dokter? Bahasa kekiniannya olahraga otak. Adakah dokter yang perlu kita lakukan? Iya, kalau misalkan bicara tentang ini kayaknya Mbak Ayu tertarik sekali dengan otak-otak ya. Tentang mindset. Oke, saya coba bawa. Iya kan sekarang banyak yang olahraga-olahraga yang dikatakan, oh ini masuk olahraga dalam melatih ya. Termasuk mungkin catur ya, atau apa yang untuk melatih pemikiran. Itu it's okay. Sah-sah saja ya. Intinya bagaimana kita melakukan aktivitas bukan hanya otak tapi betul-betul fisik juga ya. Jadi jangan berarti saya sudah olahraga main catur ya, karena angkat kuda, angkat ini, tidak demikian. Biasanya kalau anak-anak muda olahraga hati dokter. Itu lebih berat lagi katanya. Jadi kalau saya mau garis bawahi sudah terlatih patah net gitu ya. Begitulah ceritanya. Tidak demikian ya, semoga tidak ya, di luar sana tidak ada di sini ya. Gitu. Oke, nah menarik sekali pemirsa. Jika Anda di rumah masih memiliki pertanyaan, silakan masuk di 0451 452 414. Dokter kembali lagi membahas mengenai sedentary lifestyle. Menurut dokter, apakah dengan perubahan gaya hidup, perubahan dunia ya yang memang mengharuskan kita WFH dan lain sebagainya, apakah menurut dokter ada rasa optimisme bahwa dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan masyarakat kita tidak akan melulu sedentary lifestyle nih, atau makan mungkin 5 tahun ke depan orang-orang sudah aware, sudah sadar bahwa ini salah, sedentary lifestyle yang seperti ini salah. Bagaimana kita tetap bekerja dari mana saja, bekerja dari rumah tapi sehat. Apakah ada rasa optimisme perubahan pemikiran, perubahan masyarakat kita ke arah sana? Kalau optimis harus optimis ya. Harus optimis. Jangan setengah-setengah ya, karena ini untuk kita. Kayak tadi saya katakan, sehat itu mulai dari diri kita ya. Kalau kayak kita sudah komitmen bahwa saya ingin sehat, otomatis hal positif itu akan tersebar di sekeliling kita. Saya ke satu tempat ya, di kafe. Jadi dia menyiapkan tempat nongkrong itu yang bawahnya itu ada pedaling sepeda. Jadi kita duduk gini, kita ngopi, kita makan itu kita bisa gerakkan kaki gitu kan. Rame dok? Rame. Sama ya. orang-orang tua? Ini. Kalau orang tua ya saya tidak ketemu di situ orang tua ya. Oh justru anak muda yang anak banyak? Muda, ya. Jadi posisi dia mengerjakan tugasnya, kakinya pun dia lakukan aktivitas. Walaupun ya kita lihat ini fokusnya mana ini, di kakinya apa ya. Tapi paling tidak ada aktivitas ya. Jadi itu salah satu cara nantinya, salah satu mulai dibudayakan dengan keadaan saat ini, apa yang membuat orang itu melakukan pekerjaan dengan ada aktivitas, mungkin itu salah satunya. Jadi saya kaget juga lihat, oh ternyata iya dia sambil mengetik kakinya pedaling gitu. Jadi posisi kursinya itu ada pedaling bawahnya, kayak gitu. Itu di Palu, di Sulteng? Tidak, di luar. Belum tapi di semoga sini ya, semoga secepatnya mungkin dari acara ini menginspirasi teman-teman di rumah ya. Betul. Nah dokter, kalau demikian. dari pemerintah sendiri, apakah ada program-program dari Dinas Kesehatan atau apa begitu yang mengajak masyarakat untuk bergerak? Misal ada gerakan 10.000 langkah setiap hari Ya, dari betul. pemerintah kita atau seperti apa? Kalau dari pemerintah saya agak-agak karena saya tidak masuk dalam pemerintah ya. Jadi saya hanya melihat dari luar bahwa salah satu keberpihakan pemerintah itu ya dengan Car Free Day itu. Kan kita lihat dengan Car Free Day dilakukan dari jam 6 sampai jam 9 itu kan orang berduyun-duyun ke sana. Otomatis pada saat ditutup jalan dia harus jalan kaki. Betul. Ya, jalan kaki, mau bersepeda itu salah satu. Saya makanya keberpihakan pemerintah terhadap sedentary itu. Walaupun ya seminggu sekali, ya. Jadi kalau ada juga pertanyaan, kalau dikatakan 150 menit bisa nggak dalam 1 hari ya? Kurang tepat juga ya. Oh iya ya Nanti dok. tinggal dikali ya. Ada pertanyaan seperti itu. Daripada saya 30 menit, mending saya kumpul 1 kali. Ya coba
saya pernah coba demikian dan hasilnya kurang bagus karena apa? Kita dipaksa aktivitas pegal semua. Jadi saya pernah nanti di hari Minggu itu saya lakukan demikian, begitu hari Senin kayak jalan kita kayak robot. Akhirnya tidak masuk kerja. Iya, itu dia, bukan tidak masuk kerja, masuk tapi tidak nyaman kan. Jadi kita membudayakan 30 menit itu ya itu paling tepat. Jadi Senin sampai Jumat kalau mau dihitung harinya. 30 menit. 30. Kalau menurut dokter sendiri, yang bisa dilakukan pemirsa di rumah 30 menit ngapain? Misal jogging atau apa? Itu saya katakan tadi, berbicara tentang aktivitas dulu. Mencuci pakaian sendiri dulu ya. Mencuci piring, kan itu ada aktivitas yang dilakukan, mencuci mobilnya, mencuci motornya, atau kalau belum ada kendaraan ya teman punya atau apa ya kayak gitu. Setelah itu dilakukan, wah iya saya oke, sudah bisa keluar dari HP misalkan gitu kan. Kita meninggalkan handphone dulu kayak hidup ini dulu ya. Baru kita apa yang pas ya? Oh saya hanya punya sepatu olahraga, ya sudah jalan dulu kan. Untuk mengawali itu kita mulai jalan kaki. Saya sudah nyaman ini dengan jalan kaki, kita tingkatkan lari ya, lari sekian menit itu. Ternyata saya buka gudang ada sepeda, ya sudah, saya tahu naik sepeda kayak gitu. Saking lamanya nggak olahraga lupa kalau di gudang ada sepeda. Jadi kita mau mulai dari yang di lingkungan kita terdekat dulu, tanpa harus saya mau olahraga tapi saya harus beli ini. Untuk membelinya pun kita malas kan jadinya. Iya, jadi Dok. akan ada bahasa lagi olahraga itu mahal. Padahal tidak. Pemikiran kita yang membuat dia mahal gitu kan. Padahal gitu. Niatnya yang hilang-hilang begitu dokter ya. Niat dan komitmen itu. Nah pemirsa, Dokter Riki juga merupakan penanggung jawab unit literasi dan digitalisasi di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat ya dokter ya. Kalau di Universitas Al-Khairat sendiri khususnya Fakultas Kedokteran, apakah ada gerakan-gerakan atau aktivitas yang mengajak apa ya dokter yang bisa dilakukan begitu? Iya, itu dia. Kita tetap menyampaikan ke mahasiswa bahwa kadang dalam proses belajar itu sekian menit kita relax dulu, menggerakkan. Jadi berdiri apa untuk sama-sama dengan mahasiswa kita tidak tegang tadi katakan lama duduk jadi sakit tulang belakang itu tidak ya. Paling tidak berdiri, relakskan tubuh itu salah satu demikian. Jadi untuk bagaimana orang tidak menghilangkan bosan juga jadinya. Berarti mahasiswa di luar sana bisa mencoba ya, stretching sedikit-sedikit dalam kelas. Kalau kayak kita mau searching banyak tempat ice breaking ya, kita ada kayak ice breaking gitu. Ice breaking. Nah berarti sebenarnya kuncinya adalah aktivitas apapun yang penting melibatkan fisik, begitu dokter ya? Betul sekali. Oke dokter, sebagai penutup boleh berikan kesimpulan ataupun saran ke pemirsa di rumah tentang sedentary lifestyle ini. Baik, untuk pemirsa yang di rumah bahwa sedentary lifestyle ini adalah mau tidak mau mungkin bukan hanya orang lain, bahkan kita mengalaminya. Untuk itu dibutuhkan niat yang kuat dan komitmen bahwa kita mau hidup sehat, polanya di situ. Kita mau sehat karena kalau mindset kita berbicara tentang sehat maka tidak akan ada ujungnya. Artinya dari proses kita bangun sampai mau tidur, kita mau sehat. Jadi untuk yang saat ini dalam keadaan sehat, pemirsa di rumah, alhamdulillah pertahankan sehatnya. Untuk yang sakit, ya semoga segera pulih. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan kesehatan? Ya salah satunya itu, konsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga. Hindari stres, itu yang utama. Baik, mungkin demikian. Terima kasih Dokter Riki Yulian, Master Kesehatan. Nah itu pemirsa pesan dari Dokter Riki, harus olahraga, harus kembali ke niat untuk sehat, hindari stres. Terima kasih sekali lagi dokter, sehat selalu. Kami mengucapkan juga terima kasih untuk Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat, selalu mendampingi kita dalam solusi menuju sehat ini ya. Insya Allah. Dan insya Allah banyak episode-episode selanjutnya nih yang ditunggu oleh pemirsa di rumah. Dan pemirsa itulah tadi pembahasan kita mengenai sedentary lifestyle. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan dari jam 6 tadi hingga sekarang di pukul 7. Selalu saksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin bersama saya Ayu Purwotuwo. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.